Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, episode keempat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai 3 pemain naturalisasi baru dari PSSI ya. So, kita tahu seperti yang diumumkan beberapa hari yang lalu ada 3 pemain naturalisasi baru. Kali ini yang saya lihat adalah Pak Erik lebih daripada menonjolkan gimmick dan segala macam. Seperti biasanya kan salaman di foto dan segala macam, which is also powerful dari sisi komunikasi, tapi memang kali ini dilakukan dengan lebih saya bilang ya, lebih seremonial ya. Dan ada 3 orang yang diumumkan. Yang pertama adalah satu nama yang kita sudah nantikan sangat lama, semenjak dia masih bermain di Juventus dan menjadi deputinya bahkan Juventus Junior ya. Jadi Emil Audero Mulyadi. Nah, saya ingin membahas dari berbagai sisi. Yang pertama Emil Audero Mulyadi. Namanya udah Mulyadi. Kalau kita bapaknya orang Indonesia. Jadi kalau dalam sisi keturunan, kita bisa bilang Emil ini orang asli Indonesia. Seperti Sirus Margono lah ya, mirip Margono. Bapaknya orang Indonesia, hanya kebetulan ibunya orang Italia. Dan di Eropa itu wajar orang memakai nama ibu dulu, baru ayah. Jadi makanya Emil Audero Mulyadi. Ya, jadi Audero adalah nama ibunya. Nah, Emil adalah orang asli Indonesia. Hanya saja ketika dia berumur 1 tahun dibawa pindah oleh ibunya ke Italia, dan akhirnya dia menjadi warga Italia, besar di sana dan berkarir di sana. Nah, memang dia sudah cukup lama kita nantikan. Dulu mungkin Emil masih bingung, tapi saat ini Emil memang tidak punya pilihan yang banyak. Kita tahu bahwa dia tersingkir di Como dari Pepe Reina, dan Pepe Reina ini sebenarnya kiper yang sangat bagus ya, level internasional, pernah bermain di Liverpool, Napoli, bahkan dulu sempat bermain sebagai pemain cadangan di Barcelona, dan kemudian juga Pepe Reina juga sempat dipanggil timnas Spanyol dan pernah bermain untuk timnas Spanyol. Nah, jadi kita kembali ke Emil. Emil ini memang mempunyai, bagi saya melihat bahwa nasib dia agak kurang beruntung, karena Emil adalah kiper yang sangat bagus, shot stoppingnya bagus, tinggi, refleksnya bagus. Hanya saja mungkin masalah konsistensi permainan dan hal-hal yang lainnya yang membuat Emil mungkin sering kalah bersaing. Tapi dari segi itu pun Emil adalah kiper yang sangat baik, which is sudah pasti kalau tidak ada Martin Paes, Emil lah kiper terbaik yang Indonesia miliki. Nah, kenapa sekarang saya melihat dia mau memang kemudian karena dia kalah bersaing di Como dari Pepe Reina, dan dia mencari menit bermain ke Serie B di Palermo, which is dari 2-3 pertandingan yang sudah dia jalani luar biasa. Emil betul-betul memperlihatkan refleks yang bagus, permainan yang bagus. Seorang kiper dalam masalah kebobolan dan clean sheet itu bisa dibilang relatif ya, karena semua itu tergantung dari barisan belakang suatu tim juga gitu loh. Seperti Martin Paes juga kebobolan sangat banyak di FC Dallas, tapi lebih ke kualitas pemain belakang. Jadi kerjasama tim dengan pemain belakang dan kualitas pemain belakang cukup mempengaruhi gol yang masuk ke gawangnya. Yang membuat berbeda adalah saves-nya. Jadi kalau kita lihat di pertandingan terakhir melawan Cosenza, itu bagaimana Emil sangat baik. Begitu juga kita melihat Martin Paes, begitu juga kita melihat Sirus Margono. Nah, bagi saya sudah saatnya kita melupakan apa yang dikatakan oleh ayahnya Emil dan move on, karena Emil sendiri tidak pernah membantah dia tidak memperkuat Indonesia, hanya dia belum yakin. Dan saat ini mungkin dengan posisi dia seperti itu, dia tidak punya pilihan lain, dia ingin main di Piala Dunia dan Indonesia adalah jalan terbaik. Saya pikir ini semua juga sudah diatur oleh yang di atas, bagaimana Emil the prodigal son, karena maksudnya kita harapkan dia memperkuat kita, tapi dia mungkin lebih cenderung ingin memperkuat Italia, tapi akhirnya dia jalan hidupnya menunjukkan bahwa dia harus memperkuat Indonesia. Jadi there is nothing to say about Emil Audero. He's a very good goalkeeper, he's amazing goalkeeper, dan levelnya juga bukan level kacangan. Jadi ya, let's welcome Emil Audero. Second one, saya mau bahas dulu Dean James. So Dean James ini memang di luar dugaan kita, walaupun namanya sempat ya muncul di beberapa media dan beberapa influencer di dunia maya, tapi Dean James menunjukkan bahwa dia juga pemain yang bagus.
dan saya pikir dia sangat baik untuk bersaing dengan Calvin Verdong. Jadi pertandingan terakhirnya Go Ahead Eagles itu melawan PSV Eindhoven beberapa hari yang lalu, itu Dean James main luar biasa ya, sebuah assist ya, jadi tendangan pojoknya sangat bagus. Dan kalau saya membandingkan tendangan pojok dia dengan tendangan pojok Calvin Verdong yang sudah pernah diambil itu setara lah ya. Saya nggak bilang juga Calvin lebih baik atau Dean James juga lebih baik, tapi setara. Dari segi permainan kita harus melihat lagi nanti bagaimana chemistry-nya, tapi Dean James tidak kalah dengan Calvin Verdong, karena Verdong juga pemain yang sangat lugas, sangat cepat, dan dia sudah menunjukkan bagaimana dia benar-benar memiliki kontribusi luar biasa terhadap Indonesia. Dan kita berharap dengan masuknya Dean James, mereka punya satu persaingan kompetisi yang sehat dan membuat timnas lebih kuat lagi, dan membuat mereka berdua juga semakin terpacu untuk menunjukkan permainan yang terbaiknya gitu ya. Jadi Dean James itu merupakan pemain yang juga sangat baik. Yang terakhir, Joey Pelupessy. Joey Pelupessy, namanya udah nama Ambon ya. Dan itu nama ayahnya, sama seperti kita lihat Shane Patinama atau Ragnar Oratmangun, itu semua fam-fam Ambon, fam-fam Maluku. Thank you Maluku, thank you karena apapun yang terjadi di masa lalu, kalian sudah seperti disiapkan untuk menjadi bagian yang terbaik dari sepak bola Indonesia juga gitu. Nah, Joey Pelupessy, memang banyak orang mengatakan bahwa Joey ini adalah like second choice atau apapun ya, atau mungkin PSSI sudah kepepet. Mungkin bisa aja PSSI kepepet, tapi dalam arti pemilihan Joey Pelupessy ini juga kita tahu lah, PSSI tidak pernah sembarang memilih pemain, terutama yang saat ini ya, terutama kepengurusan saat ini Pak ET dan timnya tidak pernah sembarang. Jadi saya pikir Joey sudah ada dalam radar, at least dalam radar pelatih Patrick Kluivert dan teman-teman. Dan memang ketika proses Jairo itu sedikit mentok saat ini karena sedang sulit, sedang dicari selah jalan keluarnya, Joey itu sudah dimasukkan dalam radar, dan itu sudah menjadi hal yang tidak saya bilang, dalam sebuah manajemen there's always plan B, dan Joey Pelupessy adalah plan B. It's not plan A. Plan A-nya Jairo Ridwald, tapi Joey Pelupessy plan B-nya dari PSSI dan tim Patrick Kluivert, which is saya yakin ada faktor influence dari Patrick Kluivert yang cukup banyak dalam pemilihan Joey Pelupessy. Tapi satu hal saya pikir kita perlu hargai, dan Joey juga pemain yang sangat baik. Usianya memang sudah senior sekali, sudah di atas 30, tapi forget about umur dan segala macam, karena saya pribadi masih berharap Stefano Lillipali dipanggil, walaupun usianya sudah 35, tapi dia sangat luar biasa. Saya tidak punya favorit pemain muda, pemain tua, tapi siapapun yang terbaik, yang menampilkan permainan terbaik, layak diberi kesempatan untuk memperkuat Indonesia. So Joey is not a pemilihan yang salah menurut saya, tapi PSSI selalu punya plan B, harus punya dalam manajemen sebuah plan B. Dan kita bisa lihat Emil pun itu ada sebuah plan B dari sisi kiper, karena kita perlu pelapis ya, kalau memang bukan kiper utama, pelapis dari Martin Paes. Kemudian di kiri juga memang kita punya Shane Patinama dan Pratama Arhan dan banyak pemain lagi, tapi kita perlu juga yang se-eksplosif Calvin Verdong. Jadi semua itu sudah direncanakan dengan baik, dan saya pikir welcome Emil Audero. I'm very glad. Salah satu impian gue dari dulu melihat Emil bermain untuk Indonesia. Kemudian welcome Dean James and welcome Joey Pelupessy. Thank you for today, dan hopefully video ini bisa membuat kita sharing sama-sama mengenai sepak bola Indonesia. Sekali lagi, saya bukan pundit, I'm not a pundit, tapi saya sebagai penggemar sepak bola ingin sharing supaya kita bisa berbagi. So let's support everyone, pemain, pengurus, bagaimanapun keadaannya, kita semua bercita-cita untuk bisa mendunia timnas sepak bola kita. Satu hal, jangan lupa, Sydney kandang Garuda, 20 Maret 2025.